Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada cara jitu yang luar biasa untuk memberikan solusi kepada politikus-politikus yang gagal. Mengapa saya bukan politikus kok membantu memberikan solusi kepada politikus? Karena saya jurusan guru dan menyelesaikan masalah, utamanya masalah kesehatan jasmani rohani, itu juga ditimbulkan oleh apa yang menjadikan suatu kegelisahan, apa yang menyebabkan kegelisahan, yaitu masalah politikus yang gagal. Ini kan kadang-kadang menggelisahkan lingkungan, menggelisahkan baik lingkungan rumah tangga atau lingkungan teman atau lingkungan pemerintahan atau organisasi. Itu kan menjadi ketegangan. Nah, ini ada solusi yang luar biasa, yaitu apa? Ada 4 cara, yaitu satu harus takwa, 2 harus istighfar, 3 syukuri apa yang ada, 4 sholawat. Mengapa politikus kok bisa diberi solusi? Pada politikus itu kadang-kadang ya terkenal gak jujurnya, tapi kok bisa diberi solusi, itu bagaimana? Itu kadang-kadang kalau kita nggak memahami, itu kadang-kadang pikiran kita terbolak-balik. Begini ceritanya, saya kan seorang guru ya, saya seorang menyelesaikan masalah, atau saya seorang pemimpin rumah tangga. Saya itu kan mendapatkan laporan-laporan dari bawahan saya atau teman-teman atau rekan-rekan ya. Yang namanya pemimpin ya, yang namanya guru, kalau itu takwa ya, itu kalau ada laporan-laporan itu harus kalau ada laporan-laporan itu harus dicek di lapangan, baik mengutus telik sandi yang dipercaya dan terjun sendiri di lapangan. Makanya saya untuk menanggapi laporan-laporan itu, saya juga punya telik sandi banyak, dan saya juga jadi telik sandi langsung di lapangan, mulai bawah dan atas ya. Nah, jadi intel atau telik sandi apakah nanti gak ditembak orang? Ya seandainya harus ditembak orang ya harus berani. Namanya pemimpin itu harus ada intel. Gitu. Kalau enggak ya nanti bagaimana keputusannya kalau hanya laporan saja tanpa kita tahu? Akhirnya gagal kan. Tapi saya pemimpin jadi intel kok aman-aman saja, karena apa? Saya kan bukan intelnya politik, saya kan bukan politik. Saya akan menyelesaikan masalah dari masalah apapun ya. Saya akan guru, saya akan pemimpin rumah tangga, jadi saya nggak terancam tembak. Seandainya terancam tembak ya saya juga siap gitu. Memang itu harus diperjuangkan
harus tanggung jawab. Kalau kita harus mau tanggung jawab, artinya takwa. Kalau takwa memberikan banyak masalah, memberikan solusi. Karena apa kok begitu? Ya, makanya untuk membantu memberikan solusi kepada politikus yang gagal itu, modal satu harus takwa. Kadang-kadang politikus itu kan masih, berhubung sudah didesain oleh politikus yang lebih atas, akhirnya dia akan maju terus, nggak pantang mundur. Padahal dia, politikus yang lebih atas itu nggak menerangkan, nggak menjelaskan bagaimana persyaratan jadi politikus, baik secara kesehatan, jasmani, rohani, olahraganya bagaimana. Kan dia nggak diterangkan secara detail, sehingga yang masuk otaknya itu hanya semangat, motivasi. Saya nggak tahu sebetulnya kan istilah sepeda motor itu dipacu terus ya untuk menuju 100 kilo umpamanya, tapi bensin hanya diisi 1 liter. Akhirnya kan berhenti, berubah maju terus, kan akhirnya capek, hanya capek, nggak ada hasil. Makanya di sini para politikus yang gagal, kalau yang berhasil itu saya beritahu, politikus yang gagal ya. Kalau politikus yang berhasil ya, itu dia punya mata-mata ya, baik mata sendiri atau rekan-rekannya ya. Itu kalau Anda kan hanya dimotivasi, disemangat, tapi Anda kan nggak punya mata-mata ya, enggak. Dan kesehatan Anda kan nggak memenuhi standar gitu loh. Nah, sehingga kalau Anda terus maju, artinya Anda nggak takwa. Karena apa? Letaknya nggak takwanya bagaimana? Suatu permasalahan itu harus dikerjakan ahlinya yang proporsional. Kalau enggak, tunggulah rusaknya gitu. Berhubung Anda itu enggak memenuhi standar, enggak kualitas, enggak kuantitas, kualitas Anda kurang, enggak memenuhi standar, terus Anda lakukan, Anda hanya disupport, motivasi tanpa diberitahu langkah-langkah apa yang harus dikerjakan, akhirnya Anda gagal. Nah, gagalnya bagaimana? Berhubung masyarakat saya survei mulai bawah sampai atas, saya inteli langsung dari organisasi, dari kemasyarakatan atau pemerintahan atau masyarakat tetangga kanan kiri cangkruan, itu saya inteli semua bagaimana sebetulnya pemikiran mereka itu. Kalau memangnya sudah nggak layak jadi politikus, dia berhenti, nggak mau gitu, karena nanti akan jadi korban begitu. Makanya anda itu sebetulnya hanya didesain oleh politikus Anda yang di atas untuk semangat saja, tapi Anda nggak diberitahu caranya. Contohnya saya supaya takwa, saya harus sebagai kepala keluarga atau sebagai guru, saya harus punya intel. Ternyata saya punya intel ya, kepercayaan saya, dan saya juga terjun langsung. Mas, berhubung ini saya urusan kesehatan jasmani rohani berhubung dipengaruhi oleh politikus yang gagal, akhirnya saya bagaimana? Saya nginteli politikus dari bawah sampai atas, sebetulnya apa misi mereka. Akhirnya kan jelas, oh misinya ini kan jelas. Lah Anda kan belum tahu, Anda kan nggak punya intel ya. Politikus yang gagal ini kan nggak punya intel, nggak punya mata-mata, lo kan nggak memenuhi standar Anda gitu loh. Makanya jangan maju terus. Anda artinya nggak takwa, Anda nggak proporsional, Anda nggak nggak ahli. Akhirnya kalau Anda maju terus, tunggulah kerusakan nyatanya, Anda juga rusak, jantungnya rusak. Karena kalau nggak proporsional itu
ya, kalau nggak punya mata-mata, nggak punya ya, akhirnya apa? Anda dipelesir berpikir sendiri, kan nggak kuat Anda, nggak kuat gitu loh, nggak kuat Anda, akhirnya jantungnya terganggu. Karena kesehatan itu ada manajemen kesehatan. Nah, Anda nggak punya manajer, nggak punya penasehat, nggak punya apa itu hanya Anda hanya disupport motivasi saja, tapi Anda nggak diberitahu manajemen apa sebagai politikus yang berhasil. Anda nggak diberitahu, sehingga Anda jalan sendiri. Lebih baik Anda kalau memang sudah nggak layak, nggak kualitas, nggak kuantitas, nggak ada, lebih baik berhenti gitu daripada Anda tambah rusak. Akhirnya bagaimana? Berhubung masyarakat ini sudah pandai, sudah pintar, ya, proporsional, nah, Anda berusaha menipu kepada mereka, mereka itu tahu. Akhirnya apa? Mereka malah merasa terancam, gitu. Lingkungan Anda merasa terancam. Loh, akhirnya Anda malah nggak bisa kerjasama kepada mereka. Nah, solusinya apa? Anda harus takwa. Nah, takwanya bagaimana? Kalau berhubung Anda sudah nggak memenuhi standar, Anda sudah nggak layak lagi, Anda sudah nggak profesional, bahkan jauh dari proporsional, Anda lebih baik berhenti jadi politikus. Nah, begitu. Itu. Akhirnya kalau Anda berhenti jadi politikus itu takwa. Karena apa? Anda sudah nggak ahli lagi dan jauh dari ahli. Ya, nanti Anda tambah rusak. Karena dasarnya sudah jelas. Kalau suatu pekerjaan diberikan kepada orang yang tidak ahli, ya, tunggulah kerusakan. Nah, berarti kalau Anda ingin nggak rusak, ya takwalah, berhentilah jadi politikus karena Anda sudah nggak layak lagi. Gitu. Kedua, astagfirullah, dengan membaca istighfar yang banyak, karena dengan kesalahan nggak takwa, ya, sudah nggak layak jadi politikus, tetap ngotot saja. Nah, itu namanya kan nggak takwa. Nah, itu kan merupakan kesalahan. Nah, itu baca istighfar yang sebanyak-banyak, tobat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tobat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baca istighfar yang banyak. Terus ketiganya, alhamdulillah, syukuri yang ada. Jangan memandang yang lebih atas. Yang ada saja syukuri. Punya teman syukuri. Punya ini itu syukuri, walaupun layanannya belum sesuai apa yang Anda inginkan, syukuri layanan seadanya, syukuri. Nyatanya orang yang mau syukur, ya, ada orang yang alasan nggak mau syukur karena orang ini nggak mau mensyukuri bawahnya, ya, karena dianggap bawahnya ini paling jelek sendiri. Akhirnya saya bilang begini, atasan, Bapak, walaupun bawahan Anda itu paling gak enak, yang penting masih hidup, syukuri saja masih hidup. Alhamdulillah, setelah disyukuri apa yang terjadi? Bawahan punya ide kreatif, atasan punya ide kreatif. Akhirnya apa? Jadi rukun kompak, ya, akhirnya bisa saling memaafkan, bisa mengerti, ya, apa yang terjadi, akhirnya bisa mengerti solusi. Nah, begitu. Itu sudah banyak kesalahan di mana-mana, itu sudah banyak apa yang saya lakukan itu. Jadi saya berbicara di sini itu berdasarkan fakta apa yang setelah saya kerjakan berhasil. Kemudian saya bikin video ini. Karena apa? Tugas saya itu sebagai guru. Tugas saya itu sebagai mendamaikan seseorang, memberikan solusi, ya. Itu otomatis saya akan bicara. Maka saya bicara di sini bukan untuk pamer, untuk menyampaikan ternyata apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat kepada diri saya dan istri saya, anak-anak saya, dan kalangan masyarakat mulai bawah sampai atas. Karena apa?
Ya itu baru karena saya takwa, diberi solusi. Saya sekali bicara sudah didengar banyak orang, baik anak, istri, ya teman-teman, baik dari organisasi atau kemasyarakatan, atau dari pemimpin-pemimpin, atau dari pemerintah, dengar semua, ya. Karena video saya ini setelah saya berhasil di lapangan, saya sampaikan bentuk video ini. Karena apa? Saya sudah mengobrol pada teman-teman, sudah semangat, yaitu kegagalan kesempatan kita belajar, keberhasilan kesempatan kita sebarluaskan. Maka di sini, kalau saya punya keberhasilan relawan, saya sebarluaskan. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini meneruskan politikus yang gagal ini ya. Satu kan takwa, dua istighfar, tiga syukuri apa yang ada ini, syukuri alhamdulillah yang banyak. Terus keempat, sholawat ya, karena kalau mau membaca sholawat doa kita akan makbul. Jadi kalau kita sudah nggak layak, nggak baik dari kesehatan dan nggak layak, sudah nggak layak pakai, ya jangan ngotot, ayo tambah rusak. Karena itu sudah dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalau sudah nggak layak, artinya sudah nggak ahli, sudah nggak profesional lagi. Itu kalau terus ngotot, akhirnya malah jadi rusak. Berhubung jadi rusak, lingkungannya terancam, jadi rusak juga. Akhirnya mereka ya nggak mau, gitu loh. Nggak mau itu bukannya nggak mau dengan ingin Anda, mereka nggak mau, jangan sampai Anda itu prasangka mereka itu orang jelek. Ya karena Anda nggak, kualitas Anda sudah nggak memenuhi standar, akhirnya nanti jadi rusak. Daripada rusak, mereka menghindar. Begitu. Akhirnya apa solusi terbaik? Solusi terbaik Anda berhenti saja. Kalau Anda jadi politikus atau jadi apa saja, sekiranya nggak layak, berhenti saja. Ya, ganti yang layak. Kalau orang, contohnya yang layak itu ya, kalau apa-apa sudah nggak layak, yang layak itu Anda untuk menuju proporsional ahli, ya, sehingga Anda menjadi berhasil. Nah, itu takwa. Nah, takwa bagaimana caranya? Anda cari guru, ya, guru yang jujur, yang takwa. Karena guru itu ya juga ada yang nggak takwa. Makanya Anda harus cari guru yang takwa, yang jujur. Bagaimana cari? Ya sampai ketemu. Karena di dunia sudah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal Anda mau mencari enggak. Tapi mencari harus disertai doa. Minta kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pencarian supaya bisa menemukan. Gitu. Karena ada orang-orang yang mencari lupa doa. Akhirnya enggak ketemu-temu. Setelah dia mau berdoa, akhirnya ketemu orang yang diinginkan. Nah, begitu. Jadi kalau ingin takwa, itu hudal muttaqin. Quran itu petunjuknya orang yang takwa. Berarti kalau ingin takwa, Anda harus mengerti isi Quran. Artinya apa? Orang yang takwa itu ciri-cirinya di situ apa? Ya, orang yang takwa itu yang mentaati aturan. Berhubung aturan di Quran, Anda harus paham di Quran. Kalau Anda orang yang paling lemah, nggak bisa membaca menulis, Anda cukup mendengarkan, ya, mendengarkan. Setelah mendengarkan nggak paham, tanya orang-orang yang memang ahlinya. Kalau seandainya Anda tanya kepada orang yang kurang ahlinya, cari yang lain, gitu. Sambil mencari yang lain, siapa yang ahlinya. Karena di dunia ini walaupun sama-sama mengaji, tapi keahliannya berbeda-beda.
atau membidangi berbeda-beda, sehingga pertanyaan Anda harus Anda sesuaikan kepada, saya harus bertanya kepada siapa yang bidangnya, yang ahli. Tapi kalau Anda bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, Anda tambah rusak. Makanya Anda harus yakin doa, terus gak putus asa, berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, untuk supaya menemukan guru-guru yang jujur. Karena guru yang jujur itu takwa. Takwa diberi solusi, gurunya untuk membantu Anda juga diberi solusi. Kalau Anda kok cari guru nggak takwa, akhirnya gurunya nggak diberi solusi. Anda nggak takwa, nggak diberi solusi. Jadi Anda cari guru yang takwa, begitu. Anda juga takwa, nah, begitu. Akhirnya nanti Anda, kalau guru Anda takwa dan memahami isi Al-Quran, akhirnya Anda bisa terbantu. Seandainya Anda itu perbuatan yang nggak takwa, Anda bisa diingatkan, nah, begitu. Terus kalau ada lingkungan-lingkungan yang mengingatkan Anda akan ketakwaan atau langkah-langkah ketakwaan, syukuri saja, jangan ditolak. Jangan Anda mempertahankan idenya politikusnya, karena Anda politikus yang sudah nggak layak lagi, baik dari segi kesehatan, ingatan. Kalau yang layak, politikus yang layak itu ya dia, kalau nggak layak ya dia berhubungan dengan atasan, cari tahu. Tapi Anda kan ada yang sudah nggak mampu lagi, mau cari atasan yang lebih, politikus yang lebih proporsional, Anda juga nggak bisa. Ada kendala uang, kendala yang mengantarkan nggak ada, atau kesehatan. Loh, itu kan sangat-sangat jauh dari keahlian, keproporsionalan. Ya rusak nanti Anda kalau tetap berkecimpung. Pindah berkecimpung pada keahlian. Ahlinya apa Anda? Kalau Anda nggak ahli Quran, ya Anda harus mengagungkan pada ahlinya yang bisa, yang jujur, yang bisa menerjemahkan Al-Quran. Anda harus memperhatikan, harus menghormat. Jangan sampai gurunya malah Anda bully. Lah, itu akhirnya Anda kan gak takwa, ya. Yang namanya guru itu harus dihormati, itu namanya takwa, harus didengarkan. Itu akhirnya takwa, gurunya takwa, Anda juga takwa, akhirnya Anda mendapatkan solusi. Itu caranya. Kalau Anda hanya membaca istighfar ya saja, hanya syukur alhamdulillah, tapi Anda nggak takwa, ya terkendala. Itu loh alasan, karena saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa mengartikan. Nggak ada alasan, karena cari guru yang proporsional. Akhirnya apa? Kalau guru yang jujur, yang takwa, dia tuh punya inovatif untuk membantu siapa saja, murid siapa saja yang terkendala apa, enggak pantang menyerah, enggak pantang, bisa. Kalau seandainya menemukan guru yang kurang inovatif, ya cari bantuan yang lain. Ada guru-guru yang inovatif, itu loh, terus cari. Jadi akhirnya apa? Anda nanti bisa berhasil. Ya, berhasilnya bukan lewat politikus, karena Anda sudah nggak profesional, berhubung sudah tua atau bagaimana alasannya, akhirnya Anda langsung mendatangi guru saja. Ya. Karena apa? Lah kalau Anda sudah merasa, padahal Anda nggak kualitas ya, nggak kuantitas, nggak proporsional dibilang guru. Ya, Anda menganggap guru yang sudah proporsional, akhirnya Anda kan rusak, karena Anda bekerja nggak secara profesional. Anda harus berhubungan dengan guru-guru yang betul-betul proporsional di bidangnya, begitu. Jangan sampai Anda merasa hebat, ya, merasa sudah hebat, padahal Anda kalau dinilai dari kualitas, guru Anda itu masih jauh.
Anda perlu guru lagi yang lebih atas. Itu kalau Anda hanya mengandalkan Anda hanya mengajar seorang, hanya mengandalkan kemampuan Anda nggak memperdulikan guru yang lebih atas, itu Anda itu nggak profesional, Anda itu nggak bisa apa. Karena apa? Anda nggak profesional di bidang menyampaikan, tapi Anda nggak mau mendekat orang-orang yang di bidang. Akhirnya Anda nggak tambah, kualitas Anda itu nggak tambah. Akhirnya Anda bekerja sendirian, sudah nggak ahli bekerja sendirian, akhirnya Anda berpikir jantung Anda akhirnya terus Anda ingin berhasil, tapi jantung Anda yang diplesir terus, ya maju terus. Akhirnya apa? Jantung Anda capek, ya akhirnya denyutnya nggak memenuhi standar, ya akhirnya darahnya naik. Karena apa? Kurangan gizi. Orang kalau kekurangan gizi, ya karena bleser kurang gizi, akhirnya racun juga numpuk, akhirnya energinya kurang, kesehatan jasmani ini kurang, nggak memenuhi standar, terus diplesir, akhirnya nggak kuat, akhirnya nanti tujuan Anda nggak tercapai. Kalau Anda ingin bertahan hidup, Anda harus mengerti, harus memperhatikan, Anda harus harus cerdas. Kalau Anda mau menginteli sendiri ya kesana kemari, ya kan nggak mungkin toh, Anda nggak mungkin mampu karena Anda bukan bidangnya. Nah, Anda harus percaya pada guru-guru yang sudah standar. Guru yang standar bagaimana? Berapa guru yang mendapat laporan atau pemimpin dapat laporan. Kalau yang standar mengenai kualitas, itu dia punya mata-mata dan dia juga terjun di lapangan sebagai mata-mata, karena laporan-laporan ini harus dikaji betul-betul begitu. Lah Anda nggak punya mata-mata, nggak mempercayai guru, Anda hanya mengandalkan inovatif diri Anda sendiri, padahal inovatif Anda sendiri itu masih jauh dari kualitas dan kuantitas. Nah itu Anda ya gagal terus. Makanya teman-teman politikus-politikus yang gagal, ya ini segeralah, kalau Anda itu memang sudah nggak kualitas lagi, sudah nggak layak lagi, ya berhenti saja jadi politikus. Ya jangan alasan sekarang ini harus ada politikus, karena jangan alasan begitu, karena saya sudah merenyur di lapangan, baik di cakruk-cakruk, baik bawah sampai atas, organisasi itu ke masyarakat, pemerintahan itu, ya politikus itu sebetulnya mereka sadar ini sebetulnya siapa yang diajak politikus, yang mampu, yang nggak mampu siapa. Itu sebenarnya mereka sadar. Kalau sekiranya yang nggak mampu ya nggak dipaksa, nanti tambah down. Mereka sadar. Nah tinggal anda yang politikus yang gagal, yang nggak sadar ini harus sadar diri dong, harus sadar diri, ya harus sadar diri. Ya harus sadar diri ya. Karena apa? Dengan ketakwaan Anda dan doa Anda. Jadi kadang-kadang banyak di sana-sana itu politikus ya sudah banyak, alhamdulillah, syukur sudah, astagfirullah sudah, ya apa itu? Yang kurang apa? Sholawat sudah, yang kurang hanya takwanya. Lah di mana biasanya? Berhubung dia dulu pernah berhasil di dalam posisinya, entah itu
jadi politikus atau yang lain, dia pernah berhasil kemudian dia ngotot, tetap ngotot padahal dia sudah tidak layak. Nah, ini dia nggak merasa salah, dikira langkahnya dia itu akan berhasil padahal nggak layak. Nah, itulah, kalau sudah nggak layak harus berhenti. Kalau nggak berhenti ya nggak takwa. Karena apa? Suatu pekerjaan itu harus ahli. Kalau Anda sudah nggak ahli lagi, jangan berkecimpung di situ. Ya caranya begitu. Nah, untuk ini ya, politikus ini sebetulnya kalau secara logika, secara nalar yang sehat, ini politikus yang gagal ini karena kan ini artinya kan korban ya, korban atasannya karena hanya dimotivasi oleh atasannya tapi nggak diberi rincian standarnya harus bagaimana, kesehatannya bagaimana, olahraganya bagaimana, nanti untuk menyampaikan informasi bagaimana, nggak diberi. Akhirnya dia hanya semangat saja, akhirnya nggak tahu kalau itu sebetulnya nggak layak. Nah, itu berhubung ini mereka politikus yang gagal jadi korban, teman-teman politikus mulai bawah sampai atas itu sudah ada yang menyadari ya bahwa politikus yang gagal ini sebenarnya korban. Makanya politikus yang jadi korban ini ya saya minta tolong supaya disadarkan politikus yang korban ini, supaya disuruh berhenti saja karena sudah nggak layak ya, nanti akan tidak takwa ya. Nah, terus politikus yang lebih atas ya itu supaya menyupport ya, beri motivasi pada perusahaan lebih bawah untuk memberitahu supaya yang nggak layak supaya suruh berhenti saja. Itu artinya nanti politikus ini betul-betul profesional, betul-betul secara ahli, akhirnya bisa takwa. Tapi kalau politikus ini nggak mau tahu dengan politikus yang gagal, akhirnya nggak mau nyuruh supaya berhenti atau memberikan solusi seperti itu, akhirnya mereka politikusnya akan kena juga, nggak takwa ya, akhirnya nggak diberi solusi. Nah, makanya teman-teman ya, saya sudah menghubungi politikus dari bawah dan atas. Ternyata politikus yang di atas itu sudah menganggap kalau politikus yang jadi korban, politikus yang gagal itu sebetulnya dia itu korban. Korbannya bagaimana? Dia didesain oleh politikus yang lebih atas, tapi hanya di kesemangatan, tapi nggak diberi apa itu kelayakannya harus bagaimana, kalau nggak layak harus nggak diberi. Dia hanya diberi kesemangatan. Dari semangatnya dia terus ibarat menaiki sepeda motor itu isinya hanya 1 liter ya, dipacu sampai dijalankan sampai 100 kilo ya, dia berhenti di jalan, akhirnya gagal. Itulah gambaran saya, itu berdasarkan fakta di lapangan ya, saya nggak membuat-buat ya. Kadang-kadang politikus itu kan kata yang nggak, politikus yang gagal itu biasanya kan kata-katanya dibuat-buat, jadi nggak asli. Kalau ini video itu memang betul asli fakta. Kalau gagal, berhasil fakta, dan dikerjakan secara fakta, bukti. Terima kasih teman-teman ya, silahkan like, share, dan komen. Berhubung apa itu keberhasilan itu juga harus ditempuh dengan keahlian, dan keahlian itu tidak dimiliki orang satu,
dimiliki berbagai banyak orang. Nah, saya di sini supaya saya bisa takwa, saya menyampaikan seperti ini. Saya juga ya, ini harus berdasarkan keahlian, harus ahli. Dan kalau saya nggak ahli, saya harus belajar kepada orang yang lebih tinggi. Itu namanya takwa. Kalau sudah nggak ahli, nggak mau berhenti, nggak mau belajar lebih tinggi, walaupun mau belajar lebih tinggi tapi kesehatannya ya baik jasmani rohaninya nggak layak, ya harus berhenti. Karena nggak bisa ahli, nggak karena mudah lupa ya. Makanya silahkan like, share, dan komen, tanya, tulis di kolom komentar teman-teman. Inilah teman-teman untuk menemani Anda semua ya, yang gagal-gagal. Baik saya walaupun bukan politikus karena saya bidangnya menyampaikan, menyelesaikan masalah. Kadang-kadang itu karena politikus yang gagal sehingga menjadikan suatu tantangan baik anak buah saya atau murid-murid saya. Nah, sehingga penyelesaiannya ini begitu itu ya. Alhamdulillah video saya sudah digemari banyak orang, sudah langganan, sehingga mereka nggak curiga sama saya ya. Ya itu. Jadi kalau kita membidangi bidangnya yang secara ahli, ya kita nggak dicurigai orang. Tapi kalau politikus yang gagal karena sudah nggak ahli lagi tetap ngotot, akhirnya semakin dicurigai orang, atau orang semakin tahu bahwa itu nggak layak lagi. Biasanya orang kalau sudah nggak layak, itu biasanya kadang-kadang dia nggak mau niatkan, hanya isyarat saja itu. Tapi kalau saya, ya saya jelaskan di sini, sering sih. Nah, begitu. Terima kasih teman-teman. Ya ini sifatnya kan umum. Nah, sifatnya umum, jadi saya nggak mengenai satu-satunya orang, makanya saya rasa nggak menyinggung siapa saja. Ya, nggak menyinggung siapa saja. Karena ini untuk solusi itu orang ya, orang berobat ke dokter ya, padahal layanan dokter itu sudah luar biasa. Contoh di Kediri ya, Pondok Kediri Gambiran itu rumah sakit itu staf dari bawah dan atas itu sudah memenuhi standar kesehatan, tapi cuma kesehatan perut itu, untuk isi perut. Artinya belum kesehatan pikiran dan belum kesehatan hati. Tapi kalau takwa, kalau dipelajari dalam Al-Quran itu juga ada ilmunya ya. Ilmu ini kan akhirnya diberi ilmu kan mendapatkan solusi. Kalau nggak mendapatkan solusi ilmu yang bermanfaat, ini otaknya berpikir-pikir terus sampai jantungnya nggak kuat gitu, sampai lemah. Setelah diberi solusi, akhirnya sudah aman, jantungnya nggak dipersir terus karena sudah mendapat solusi. Nah, ternyata yang diobati nggak hanya perut saja, ya pemikiran. Nah, hatinya bagaimana? Hatinya di dalam Al-Quran itu kan ada pitutur, ada nasihat, dan ada petunjuk. Di situ akhirnya kalau sudah mendapat petunjuk, seperti mau ke Surabaya, kalau mengikuti rambu-rambu, lo kan enak. Kalau nggak ada rambu-rambu ini mau kemana? Lo kan pusing. Wah, jamnya sudah habis ya, mau nggak nyampe. Lo kan gelisah, gitu loh. Nah, makanya ini solusi saya ini sudah solusi yang luar biasa. Nah, tinggal Anda bagaimana, mau nggak? Tapi kebanyakan masyarakat itu sebetulnya mau.
sebetulnya mau mereka dengan cara ini. Buktinya mereka saya jelaskan, pilih politikus apakah pilih kejujuran? Nyatanya mereka milih kejujuran. Ya, walaupun yang kadang-kadang dia itu melancarkan politikusnya. Berhubung melancarkan politikusnya, saya merasa terganggu, terserang, akhirnya saya bilang, politikus itu prakteknya begini loh. Kalau orang yang jujur, pemimpin yang jujur, guru yang jujur begini, pilih yang mana? Akhirnya mereka pilih yang jujur. Jadi ternyata walaupun politikus ternyata ya masih bisa ditawar gitu loh. Sampai bawah atas itu masih bisa ditawar. Ya, jangan sampai politikus itu dikira nggak bisa ditawar, masih bisa ditawar. Ya, yang nggak bisa ditawar apa? Politikus yang hanya disupport kesemangatan tapi nggak diberitahu pemikiran otaknya, ini nggak diberi ilmu yang bermanfaat, hatinya nggak diobati di dalam nasihat yang Tuhan Yang Maha Esa yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Hanya perutnya saja dikelola, ini kurang vitamin A, kurang vitamin B, ini darah tinggi, nggak berhasil karena kesehatan jasmani rohani itu harus sejalan. Kesehatan jasmani nggak lancar, rohani yang nggak lancar, rohani nggak lancar, jasmani nggak lancar, ya dua-duanya harus sejalan. Karena saya jurusan kesehatan jasmani rohani dan menyelesaikan masalah, teman-teman sudah oke kalau saya berbicara di sini, ya enggak? Terima kasih teman-teman. Walaupun begitu mungkin perkataan saya ya ada yang salah, perlu diperbaiki lagi. Saya nggak henti-hentinya untuk mempelajari supaya video saya ini lebih bagus ya. Tapi seandainya kurang bagus, minta maaf ya. Karena belajar itu sampai mati, nggak ada habisnya. Ya, begitulah teman-teman. Karena temanku banyak. Semua mau dilayani, yang politikus yang mau dilayani, ya. Yang bukan politikus yang mau dilayani, yang siapa saja perlu dilayani. Nah, bagaimana supaya kita bisa melayani? Modalnya takwa, istighfar, syukur, alhamdulillah, sholawat. Itulah senjata yang luar biasa. Doa saiful mukmin, doa itu pedangnya orang iman. Ya, nyatanya saya modal itu menghadapi siapa saja, boleh baik kalangan bawah sampai atas, baik secara online dan offline, lancar semua. Karena apa? Karena kalau orang iman itu bala tentaranya yaitu malaikat dan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dan sebenarnya dunia ini yang mengatur Tuhan Yang Maha Esa, ngutus malaikat. Tapi bagi orang yang nggak tahu dikira manusia hanya pelaku, sebenarnya pelakunya Tuhan Yang Maha Esa gitu. Makanya kalau ada kurang ilmu akhirnya bisa terjebak. Banyak teman-teman yang terjebak terlalu dalam, akhirnya nggak bisa keluar. Nah, setelah ketemu saya akhirnya bisa keluar. Karena apa? Saya cari guru. Cari guru. Saya takwa saya apa? Guru saya hormati. Nah, begitu. Atau kalau saya menghadapi orang yang lebih tua, saya hormati. Saya cerita saja, cerita keberhasilan saya. Nah, gitu. Akhirnya saya apa? Gerak-gerik saya nggak disoroti. Walaupun disoroti nggak dicurikan. Karena apa? Saya selalu laporan kepada atasan. Begitu. Kalau terhadap bawahan bagaimana? Ya kadang-kadang cerita, ya kadang-kadang nasihat.
Kalau mereka bawaan itu SDM lemah, kita cerita saja. Dengan cerita-cerita SDM semakin tinggi. Kalau kita sudah diberi nasihat, sudah kira-kira masuk nasihat, nah gitu. Kalau nasihat belum masuk, ya berhenti dulu, ya cerita dulu. Nah, nyata berhasil. Walaupun saya berangkat membantu orang dari kelas bawah, paling nggak cerdas, nyatanya ya bisa semakin cerdas, bahkan melebihi rata-rata orang. Nah, itulah. Saya saja berangkat dari bawah, nggak alasan, ya nggak. Apalagi anda itu berangkat dari warisan orang tua, sudah diperjuangkan umpama sampai level 7, Anda tinggal meneruskan. Tapi Anda kok alasan ya nggak bisa nekat. Loh, saya yang dari bawah, nggak alasan. Loh, kok Anda sudah naik 7, sudah dibantu oleh sampai kelas 7, kok alasan? Itu kan nggak logika gitu loh kalau Anda alasan gitu loh. Sebetulnya yang logika alasan kan saya berangkat dari bawah, ya enggak. Yang lain-lain sudah berangkat dari kelas 7 karena sudah dibantu orang tuanya. Ya, saya berangkat dari bawah karena orang tua saya enggak berpendidikan, malah dibully oleh orang-orang. Saya juga dibully. Ya. Akhirnya bagaimana? Saya modalnya takwa. Walaupun dibully ya saya tetap selamat. Kesehatan saya tetap selamat, ya. Dan justru kegagalan saya malah belajar. Contohnya, saya dibully politikus tingkat nasional. Saya dihebohkan, dirasani, difitnah, diumbar rahasia saya, diumbar rumah saya, diumbar ekonomi saya. Tapi saya kok berhasil. Modalnya apa? Orang yang memusuhi saya lah kok malah jatuh. Akhirnya dia mau tobat, ya nggak jadi jatuh. Karena tobat kan sama dengan nggak salah, ya. Dia akhirnya sadar. Nah itu bagaimana caranya? Saya sudah disiarkan secara nasional lewat media massa. Tapi kok saya berhasil, modalnya apa? Ya takwa, astagfirullah, syukur, alhamdulillah, sholawat. Akhirnya apa? Saya berhubung takwa, diberi solusi oleh Allah. Permasalahan saya semua nyatanya diberi solusi. Contohnya saat difitnah, dirasanya diberi solusi, yaitu bikin video. Akhirnya bagaimana? Orang-orang mendengar video yang tadinya orang-orang itu merengut karena terprovokasi oleh politikus tingkat nasional. Akhirnya bagaimana? Istri saya, anak saya cemberut semua, ya. Terus saudara saya, kerabat saya, teman-teman saya cemberut semua. Akhirnya saya bikin video yang saya bikin ini berdasarkan fakta di lapangan, perjuangan saya di lapangan. Akhirnya mereka mendengarkan video, baik politikus yang memiliki saya mendengar. Akhirnya bagaimana? Lalu saya malah terkenal, ya. Saya akhirnya nggak disoroti yang jelek. Fitnahan mereka akhirnya ambiar, mereka akhirnya tobat. Karena apa? Orang takwa itu kan bala tentaranya kan malaikat, ya. Bala tentara Tuhan. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan Yang Maha Esa? Ya nggak bisa. Akhirnya politikus angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan terus maju, jantungan. Sama jantungan. Nah, yang bisa tobat, yang mau takwa, saya tawari takwa, sabar, apa itu? Takwa, istighfar, alhamdulillah, sholawat. Itu
latih terus, alhamdulillah jantungnya sehat. Sudah begitu ya. Makanya teman-teman ya, saya itu berangkat dari awal ya, berjuang dari awal, bahkan dari sakit. Saya pernah sakit parah, tapi saya tetap fokus ingin berhasil. Nyatanya juga berhasil. Makanya ada yang sakit, saya juga berangkat dari sakit ya. Ada yang kesulitan ekonomi, saya juga berangkat dari kesulitan ekonomi. Ada yang diserang politikus, saya juga berangkat dari diserang politikus. Anda berangkat dari apa? Nah itu saya juga sama, saya berangkat dari bawah. Makanya kalau ingin berhasil nggak usah alasan. Karena ternyata orang yang nggak berhasil itu alasan ini dan itulah. Saya berangkat dari bawah, nggak alasan, nyatanya berhasil. Saya itu pernah dikatakan, "Duh, yang kamu omongkan itu sundul langit." Tapi nyatanya mana? Rumahmu, kantormu mana? Ya. Kamu pernah kuliah di mana? Tapi nyatanya kan saya berhasil di mana-mana. Ya. Itu keberhasilan satu ya, saya oke, masih kurang lagi, tambah lagi 2, tambah lagi 3, sampai seterusnya. Sekarang sudah banyak ya. Berhasilan untuk membantu orang-orang ya, karena saya kan guru dan menyelesaikan masalah, tugasnya membantu orang ya. Jangan disamakan tugasnya orang kaya. Saya kan bukan orang kaya ya. Jangan saya ditugaskan pada orang kaya. Tugasnya saya itu guru dan mendamaikan masalah. Yang penting tugas saya berhasil ya sudah. Masalah rezeki itu kan sudah ada jaminan. Kalau takwa diberi solusi dalam permasalahannya dan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Akhirnya saya tahu-tahu dapat rezeki, entah dari istri saya, entah dari anak saya, entah dari saya sendiri, entah dari siapa ya. Nggak banyak mikir. Tapi kalau Anda sudah nggak layak, terus Anda ngotot ya, sudah nggak layak lagi Anda ngotot, ya tambah rusak karena sudah nggak memenuhi standar lagi. Lah bagaimana? Ya seperti saya ini. Apa? Takwa, istighfar, syukur alhamdulillah, sholawat. Nah, nyatanya semuanya permasalahan pun diberi solusi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya saya diumbar rahasia saya di mana-mana. Ternyata Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi. Anak saya punya inovatif yang berbeda-beda. Istri saya punya inovatif. Saya sendiri punya inovatif. Itu akhirnya apa? Teman-teman keluarga saya membidangi bidangnya masing-masing secara proporsional. Kalau nggak proporsional, dia belajar yang lebih tinggi. Orang-orang yang lebih proporsional, akhirnya semakin proporsional. Standar akhirnya takwa semua, ya. Semua ajak takwa. Kalau anaknya bahasanya kurang bagus, ya diingatkan. Nah, bahasanya bagus begini. Artinya kita mau mengingatkan anaknya sudah merupakan ketakwaan. Akhirnya anaknya bisa takwa. Jadi artinya kalau kita ingin berhasil, kita harus takwa, mengajak takwa kepada orang lain. Akhirnya apa? Dunia ini diisi orang-orang yang takwa. Akhirnya politikus yang nggak proporsional, yang nggak takwa ini, kalau akhirnya nggak bisa mengganggu kita orang-orang yang takwa. Karena apa? Dia pasti menyerang dengan nggak keahliannya ini. Ya malah jantungan terus dia berusaha menyerang. Gitu. Politikus yang
nggak profesional, nggak takwa ini biasanya menyerang. Nah, berhubung orang yang diserang saya ajak takwa, ya akhirnya politisi nggak takwa ini ya nyerang malah semakin KO. Dia nyerang tenaganya habis karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri yang nggak nggak standar, semua dipikir sendiri. Nah, karena mereka nggak sadar bagaimana ya, karena mereka itu didesain oleh atasannya hanya semangat motivasi tanpa diberi ilmu yang bermanfaat pikirannya ini, tanpa diberi obat hatinya, diberi petunjuk, diberi tutor yang diisi hanya perutnya. Akhirnya perutnya besar, darahnya tinggi. Nah, ya, bahkan sesak nafas. Itu makanya kalau Anda ingin sembuh, ini cara ampuh. Sudah banyak orang yang berhasil takwa ya. Takwa, istighfar, alhamdulillah, sholawat. Terima kasih. Silahkan like, share, dan komen, tanya sesuai keluhan Anda apa. Nanti insya Allah berdasarkan keluhan Anda saja lihat video selanjutnya. Dan ini sudah ada video yang lain. Caranya di bawah video saya ini kan ada gudang solusi, itu tombol. Nanti di atas di tombol-tombol itu, kalau tombolnya benar itu video saya semuanya itu bisa muncul. Kalau enggak ya cari yang ahli. Yang ahli dilakukan Anda. Anda nggak bisa menonton video saya ini, nggak bisa ingin melihat. Anda nggak cari yang ahli. Itu Anda nggak takwa. Karena apa nggak takwa? Anda bekerja hanya mengandalkan diri Anda sendiri, nggak proporsional, akhirnya tambah rusak. Supaya Anda nggak rusak, Anda harus cari ahlinya. Ini bagaimana saya supaya bisa melihat informasi. Itu namanya takwa. Makanya banyak orang gagal karena nggak ngerti takwa. Makanya kalau nggak ngerti takwa, silahkan datang ke guru yang takwa, yang jujur. Hanya istighfar, syukur alhamdulillah, sholawat itu saja ya sudah bagus, tapi belum cukup. Harus didasari dengan takwa. Begitu loh. Jadi sudah bagus tapi belum cukup, harus didasari dengan takwa. Makanya orang yang gagal itu karena takwanya itu belum dicantumkan. Walaupun sudah istighfar, sudah syukur alhamdulillah, sudah sholawat, tapi kok masih belum cukup untuk menuju keberhasilan karena takwanya kurang. Itulah teman-teman, semoga video ini menjadi barokah dunia akhirat ya. Semoga menjadi warisan ilmu yang bermanfaat ya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.